Buat kamu yang punya pergelangan tangan kecil seperti saya, pengen punya smartwatch outdoor keren, minimalis, ini dia, T-Rex 3 Pro 44 mm. Di video ini saya akan coba compare dengan seri pendahulunya 48 mm dari segi desain, ukuran, dan pemakaian saya sehari-hari. Langsung aja kita lihat untuk dari segi desainnya, ini masih mirip-mirip seperti pendahulunya yang seri 48 mm, cuma ukurannya aja yang berbeda, lebih minimalis, kecil, dan juga lebih tipis. Sedangkan yang 48 mm desainnya lebih ke oktagonal gitu ya. Di bagian sisi case sebelah kanannya ada logo Amazfit yang cukup tegas, sedangkan yang 44 mm terlihat ada lubang speaker. Dari segi tombol juga ini terlihat berbeda ya. Versi 44 mm tombolnya agak manjang, sedangkan 48 mm bulat. Untuk dari back case sendiri kita lihat 48 mm terlihat lebih banyak baut-bautnya ya, sedangkan yang model 44 mm lebih sedikit. Center keduanya ini menggunakan LED yang bisa diatur tingkat kecerahannya ya. Menurut saya untuk center ini kepake banget ketika kita sedang di outdoor atau di tempat yang kurang cahaya, atau tiba-tiba ingin mencari sesuatu di tempat gelap tanpa harus mencari senter lagi ya. Ini sudah bawaan dari smartwatch-nya. Kualitas strap keduanya ini benar-benar bagus, solid, tebal. Kalau yang versi 48 mm terlihat lebih lebar dan besar. Ketebalan case 48 mm dia ada di 14 mm lebih, sedangkan yang 44 mm ketebalannya 13 mm lebih. Untuk material kedua dari smartwatch T-Rex 3 Pro ini masih sama ya, build quality-nya menggunakan titanium grade 5 di bagian bezelnya, dan juga ini berasanya ringan keduanya. Langsung aja ini saya coba timbang yang 48 mm dulu dengan strapnya keseluruhan ada di 74,9 gram, sedangkan 44 mm ada di 65,2 gram beratnya dengan strapnya. Display keduanya ini sudah menggunakan AMOLED screen dengan Sapphire Glass. Ini saya coba tes untuk kualitas safirnya menggunakan alat yang udah pernah saya tes juga di smartwatch T-Rex 3 Pro yang 48 mm. Untuk kecerahan brightness screen-nya ini keduanya mencapai 3000 nits. Ini cakep banget ya. Layarnya smooth, AMOLED, nits-nya juga tinggi. Jadi kalau buat kegiatan di outdoor ini terlihat dengan jelas, amat sangat jelas ya. Apalagi kalau kita pakai seperti workout di mode latihan. Saya tes untuk berolahraga di outdoor ini kepake banget sih. Layarnya mantep karena dia sudah built-in GPS. Ini lock GPS-nya juga terbilang sangat amat cepat dan memiliki map of flight. Ini kepake banget buat saya dan harus download dulu dari aplikasinya Zep. Untuk kualitas rute GPS-nya garisnya ini benar-benar mantep banget ya. Presisi dan terbilang akurat, bisa dilihat tampilannya. Saya udah tes beberapa kali menggunakan smartwatch ini ya. Untuk berolahraga di outdoor ini terlihat jalur lintas GPS-nya sama aja. Dan ketika saya pakai untuk di mode latihan, workout, gym, saya melakukan pull down. Ini kebaca loh guys, dan bisa dilihat otot yang digunakan ini berwarna ya. Dan memang kalau menurut saya pribadi bukan yang paling perfect atau yang paling akurat, masih ada miss-missnya sih. Misalnya seperti di bagian latihan pull down, jumlahnya ini menurut saya masih meleset. Karena saya melakukan 3 set, satu setnya itu 12 repetisi. Dan set ketiga saya melakukannya 10 repetisi. Jadi jumlahnya itu nggak nyampe 46 harusnya. Fitur biocharge ini seperti di brand sebelah yang ada body baterai, ini lumayan kepake banget. Harus dipakai waktu ketika tidur ya, biar lebih akurat penghitungannya. Fitur kesehatan seperti heart rate pastinya ada, dia berjalan dinamis atau berkelanjutan. Lalu pengukuran sekali ketuk juga ini bisa menjalankan beberapa fitur sekaligus dalam sekali tap. Stress level ada. Fitur outdoor lainnya seperti kompas ini pastinya tersedia ya. Altimeter, barometer juga ada. Untuk Bluetooth Music sendiri kita bisa atur nih untuk pemutarannya ya. Pemutaran lagu bisa menggunakan media dari smartwatch-nya atau dari smartphone. Fitur lain seperti alarm, kalender model bulanan ada. HRV juga tersedia buat ladies, riwayat menstruasi kita bisa catat atau kita simpan datanya di melalui smartwatch bisa nih. Lalu fitur termometer suhu tubuh ini juga ada. Ini sering pakai banget ya buat saya. Fine Phone saya coba tes. Pesan suara, voice note, jadi kita perlu mencatat dari merekam suara aja udah bisa nih, tanpa harus ditulis-tulis di teks di smartphone lagi ya. Buat yang suka melihat sunrise atau sunset, ini kepake nih, bisa kita lihat waktu untuk sunrise dan sunsetnya. Fine Phone saya tes kualitas suara dan speakernya getarannya ini cukup kencang sekali ya dari bawaan smartwatch Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm. Lalu fitur dari aplikasi Zep yang kepake banget yang sering saya share datanya itu di video-video sebelumnya, Amazfit yang lainnya seperti Active to Air. Di sini kita bisa mengambil foto
teks atau suara untuk dihubungkan ke aplikasi Zep. Untuk Bluetooth call, saya tes ini bisa untuk mentelepon langsung dari smartwatch-nya nih. Dan notifikasi chat masuk terlihat cukup banyak karakter pesan yang bisa ditampilkan di smartwatch kecil ini. Dan ketika saya pakai di lengan saya yang ukurannya lingkar kecil ini 16 cm, terlihat strapnya ini nggak terlalu panjang banget. Masih disediakan dua penyangga strap lagi. Yang pasti layar untuk di backup off-nya ini bisa ya. Tap to wake bisa. Ketika AOD aktif, kita bisa raise to wake untuk menampilkan watch face yang kita pakai. Cakep. Menurut saya pribadi selama menggunakan smartwatch ini kurang lebih beberapa hari, ini benar-benar nyaman pakai banget. Ukurannya tidak terlalu besar banget seperti 48 mm, ringan dan juga sporty ya di pergelangan tangan saya yang kecil. Memang kalau diperhatikan masih agak tebal sih. Tapi lebih baik atau lebih kecil daripada yang 48 mm. Bedanya 4 mm loh, lumayan. Dari segala kelebihannya yang saya tadi sebutkan di awal video sampai sekarang ini, pastinya juga emang ada beberapa perbedaan atau boleh dibilang ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya dari sebuah smartwatch yang diameternya lebih kecil dari pendahulunya, yaitu di bagian daya tahan baterai atau kapasitas baterai. 48 mm menggunakan 700 mAh, sedangkan yang 44 mm menggunakan 500 mAh. Perbedaannya 200 mAh, yang menurut saya pribadi saat pemakaian saya beberapa hari ya, untuk kegiatan saya sehari-hari yang nggak terlalu berat banget, menurut saya ini hampir mirip-mirip. Dengan catatan, always on display jangan diaktifkan terus-menerus. Soalnya dia tidak bisa smart style ya AOD-nya, jadi kita harus atur secara manual. Dan pilihan watch face juga mempengaruhi daya tahan baterai pastinya. Kemudian di bagian ukuran layar juga pastinya lebih kecil ya dibandingkan 48 mm yang menggunakan 1,5 inch. Resolusinya juga ini pastinya lebih kecil. Untuk harga, ini kalau saya perhatikan mirip seperti yang 48 mm di 6 jutaan. 6 jutaan kecil. Dia ada dua pilihan warna, yang punya saya ini adalah black gold. Ya mungkin disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian, terutama yang buat kamu yang punya pergelangan tangan kecil seperti saya, ini cocok banget sih. Apalagi yang pingin punya smartwatch outdoor, dibandingkan brand sebelah itu nggak dapet loh, bisa lebih daripada harga 6 jutaan ya. Mungkin bisa di 9 atau 8 juta. Nah enaknya kalau yang diameter kecil ini, dia punya penyangga strap terlihat ramping ya, bisa menyesuaikan dari lekuk tangan kita. Sedangkan 48 mm bisa dilihat lekukan strapnya mirip seperti brand sebelah ya, jam tangan sport yang ada penahannya gitu, jadi nggak bisa nekuk banget. Kalau lengan kamu kecil, pastinya ya terlihat besar banget. Dari segi fitur-fitur, keduanya ini sama. Build quality juga sama, tidak ada yang dikurang-kurangi, dan harganya pun sama. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Video compare dengan Amazfit T-Rex 3 Pro 48 mm yang udah saya pakai sekitar 1 bulan lebih ya. Dan T-Rex 3 Pro 44 mm yang baru ini sekitar beberapa hari sih. Rasanya pengen saya jadikan daily driver saya ya, menggantikan Active 2 Air yang udah menemani saya hampir 1 tahun ini. Saya Freddy, thanks for watching, dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.